Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini mau menjelaskan tentang persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat. Nah, sebenarnya kan persamaan eksponen kalian udah pelajari di setengah semester sebelum ini. Nah, tapi bentuk yang ini belum ibu kasih ke kalian. Nah, jadi di video ini baru ibu kasih. Oke, seperti yang kalian tahu, bentuk persamaan kuadrat itu kan bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di persamaan eksponen juga ada yang bentuknya akan menyerupai persamaan kuadrat, di mana penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat. Jadi kayak difaktorin gitu, terus nanti kita cari x-nya gitu. Nah, sekarang ada contoh satu soal, tentukan nilai-nilai x yang memenuhi. Nah, persamaannya begini, 5 pangkat 2x min 1 dikurangi 6 kali 5 pangkat x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita akan rubah atau urai bentuknya supaya menyerupai bentuk persamaan kuadrat biasa. Nah, gimana caranya? Berarti kita mau uraiin dulu yang bisa kita uraiin. Kayak ini, 5 pangkat 2x min 1 itu pangkatnya bisa kita uraiin atau kita jadiin basisnya perkalian supaya atau pembagian. Kalau misalkan kalian masih ingat sifat-sifat eksponen, dimana kalau misalkan perkalian eksponen yang basisnya sama itu pangkatnya ditambah. Kalau misalkan pembagian itu pangkatnya dikurang. Nah, berarti kalau kebalikannya, ini kan pangkatnya dikurang, berarti basisnya itu dibagi. Jadilah kalau yang ini diuraiin jadinya 5 pangkat 2x per 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 kan 5 ya. Ini kan kalau misalkan kita jadiin disatuin gitu pangkatnya, jadinya kan 5 pangkat 2x min 1. Ini gitu ya. Ingat kan, kalau plus berarti dikali. Misalkan di sini plus berarti 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 1. Tuh. Terus terusin, negatif atau dikurang 6 kali 5 pangkat x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, udah kayak gini, di sini kan ada pernya. Nah, biar pernya hilang, kita boleh kaliin semuanya sama angka yang ada di bawah per, supaya hanya ada atau bilangan bulat gitu. Boleh kaliin 5. Berarti jadinya berapa? Ini kali 5 kan tetap ya jadinya. Atau ini hilang, dikurangi 6 kali 5, 30 kali 5 pangkat x ditambah 25 kali 5, 125 sama dengan 0. Sini paham? Kita cuma ngaliin aja. Kita cuma ngaliin yang pernya, si pernya biar nggak ada gitu. Kalau misalkan nggak ada pernya ya berarti nggak usah dikaliin. Nah, lanjut. Ini kan kita lihat di sini. Kalau misalkan bentuk persamaan kuadrat itu kan ada x ini ya. Terus ada x kuadrat. Ini ada pangkat 2-nya, yang ini nggak ada pangkat 2-nya. Nah, bentuknya sama sebenarnya kayak persamaan kuadrat biasa, tapi kita harus ganti dulu gitu. Karena di sininya 5 pangkat x sebagai x biasanya, atau misalkan variabelnya variabel a atau p gitu ya. Maka ini kita rubah dulu bentuknya biar sama. Jadinya kan 5 pangkat x pangkat 2. Lihat, kalau misalkan pangkat terus dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita tinggal kaliin aja. Jadi jadinya kan 5 pangkat x dipangkatin 2 itu jadinya 5 pangkat 2x dikurangi 30 kali 5 pangkat x ditambah 125 sama dengan 0. Nah, karena di sini kan udah sama nih 5 pangkat x sama 5 pangkat x, maka kita misalin kalau 5 pangkat x-nya kita sama denganin misalkan p. Jadi pengganti variabel dulu. Nah, si p ini kalian boleh ganti apa aja, mau a, mau b, mau c. Yang penting ini adalah sebagai variabel aja. Oke, lanjut. Karena kita udah ganti 5 pangkat x-nya jadi p, berarti kita ganti ya. Samanya menjadi p kuadrat dikurangi 30p ditambah 125 sama dengan 0. Kita faktorin deh. Faktorin biasa ya.
P kuadrat kan berarti P sama P. Terus perkalian yang menghasilkan 125. Terus kalau dijumlahin hasilnya negatif 30. Bisa ya, kayak tadi kita 25 kali 5 kan 125. Berarti ini 25 sama 5. Tinggal nentuin yang mana yang positif sama yang mana yang negatif. Hasilnya kan kalau perkaliannya hasilnya jadi positif, berarti antara positif kali positif atau negatif kali negatif. Kita lihat di sini jumlahnya harus negatif 30. Berarti kalau kita jumlahin negatif 25 sama negatif 5, hasilnya kan negatif 30. Berarti yang ini negatif, yang ini juga negatif. Terus hasilnya berarti P-nya sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Itu. Nah, sampai sini udah selesai? Belum. Karena yang kita cari kan nilai X, bukan nilai P. Berarti kita balikin lagi si P ini ke 5 pangkat X. Tadi kan P itu sama dengan 5 pangkat X. 5 pangkat X sama dengan P, gitu kan? Berarti kalau P-nya sama dengan 25 yang ini, berarti 5 pangkat X sama dengan 25. Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya? 25. Berapa? 2 ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka yang ini X-nya 2. Sekarang yang satu lagi, yang P-nya sama dengan 5. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5. Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya? 5. 1 ya. Berarti 5 pangkat 1 sama dengan 5. Berarti X yang berlaku adalah, nilai-nilai X yang memenuhi adalah X yang pertama itu tadi 2. X yang keduanya adalah 1. Sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.